Cak, kira-kira ada nggak sosok mungkin pelatih yang berjasa banget sama karirnya Caca nih bisa sejauh ini? Pak Joko Widodo. Kalau cita-cita pengen jadi pemain voli itu kayaknya enggak. Pengennya jadi polisi dulu malah. Benar? Iya. Sebenarnya seneng-seneng aja sih dipanggil apa aja, cuma paling seneng kalau dipanggil nama asli aja, Caca atau De Vega gitu. Pemirsa, kembali lagi ke podcast Si Jago Voli bersama saya Reza Pradita, dan kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yaitu Ersandrina Caca De Vega. Apa kabar, Ca? Alhamdulillah sehat. Capek nggak nih? Oh, enggak sih. Padat jadwalnya ya sekarang ya? Iya. Ini kita mau nyari jadwal buat podcast saya susah kayaknya nih, karena Caca padat banget ya, habis Pro Liga, Nations Cup, sekarang persiapan lagi ya buat Civic. Civic ya. Dan memang Caca ini jadi salah satu nama yang mencuri perhatian sepanjang tahun 2025, termasuk kemarin ketika tampil di Nations Cup, Ca. Itu kemarin Caca jadi salah satu hitter andalan Indonesia, jadi pemain inti, dan kemudian jadi top skor ternyata di FIC Nations Cup 2025. Nyangka nggak kira-kira bisa sampai sebagus itu penampilannya kemarin? Pastinya nggak nyangka sih. Sebenarnya aku nggak expect juga dapat best top Best scorer scorer ya? Iya. Cuma main aja, asal main gitu. Tapi tahu-tahu bisa banyak ya poinnya ya. Tapi ada perbedaan nggak sih, Caca? Nih Caca juga pertama kali ya bela timnas senior ya. Mungkin bela nama Indonesia pernah di Asian School Games 2017. Pernah. Tapi buat bawa nama timnas senior nih pertama kalinya. Ada perbedaan nggak pas bawa nama timnas sama mungkin bawa di level klub? Pastinya ada perbedaannya. Mungkin dari segi pelatih sama teman-teman yang ada di sini, kebanyakan kan yang di sini senior gitu, jadi lebih banyak penyesuaiannya. Tapi susah nggak adaptasinya kemarin? Enggak sih. Karena memang udah sering main bareng juga sebenarnya. Ya, untungnya udah pada kenal sama senior-seniornya. Siapa sih kira-kira misalnya seniornya nih yang bikin akhirnya Caca jadi gampang berbaur kalau kemarin di Nations Cup? Kalau kemarin karena aku udah kenal sama Mediol, jadi lebih gampang. Itu emang CS dari lama ya? Iya. Sampai kemarin ada videonya tuh naik motor bareng ya? Iya. Pakai helm yang kupluk apa yang di Vietnam tuh ya? Iya. Itu tapi emang benar emang pengen muter-muter Vietnam bareng atau emang kayak tiba-tiba aja gitu sama Medi kemarin? Awalnya tiba-tiba aja sih. Untungnya itu yang bantuin kita di timnas kan namanya Tung, itu bawa sepeda motor Vespa, jadinya kita pinjem buat muter-muter. Oh, Tung tuh kalau misalnya dia nggak sadar tuh yang di belakang pelatih ya, kemarin sering kesorot tuh, yang tatoan ya? Iya, yang putih. Jadi itu pengalaman pertama Caca bersama dengan tim nasional, tapi mungkin kita bakal bahas lebih jauh dulu, Ca. Dulu pas pertama kali Caca di volley nih, gimana kira-kira ceritanya? Apakah memang dari kecil udah latihan atau mungkin baru SMP, SMA? Ini sebenarnya orang tua kan juga atlet voli, ibuku atlet voli dulu, ini pemain Pro Liga juga. Jadi dari kecil udah diajarin voli dari passing gitu. Tapi baru ikut klubnya SD. Sebelum ikut voli juga aku udah ini badminton. Oh, dulu sempat badminton. Ibunya namanya siapa, Cak? Mariati. Mariati, itu dulu juga main Pro Liga? Iya, Pro Liga. Tahun 90-an berarti? 2005, 2006, iya. Oh. Posisinya apa tapi, Cak? Sama outside hitter. Outside hitter juga? Berarti emang ada gen juga ya, pemain voli. Cuman fokus akhirnya, kan awalnya badminton sama voli nih, akhirnya memutuskan buat, kayaknya lebih cocok ke voli gitu, kapan? Itu sebenarnya ditawarin sama ibu sih, mau tetap ke bulu tangkis apa voli. Kalau di bulu tangkis kan mainnya tunggal sendiri. Kalau di voli banyak temennya gitu, jadi akhirnya milih ke voli. Temennya banyak di voli? Iya. Itu pertama kali di klub mana berarti Caca dulu latihan? Di Vita Solo. Langsung Vita Solo? Iya. Emang Caca ini asli dari Surakarta? Iya, asli Solo. Berarti dari kecil langsung di Vita Solo, dan kemudian memang lumayan lama ya di Vita Solo ya? Iya. Berarti sekitar berapa tahun tuh Caca di Vita Solo? Dari 2010. Dari 2010 sampai 2020. 10 tahun. 10 tahun kurang lebih berarti di Akademi Vita Solo ya? Iya. Dan memang Vita Solo ini salah satu yang memang lumayan banyak ya, melahirkan atlet-atlet di level Pro Liga, bahkan juga tim nasional ya. Iya. Kan senior-senior Caca nih, buat yang belum tahu, di Vita Solo tuh ada Akfarina Desi, Netidia, kemudian juga kalau cowok ada Mas Aji. Dan memang Caca nih jadi salah satu yang kemudian juga mungkin bisa menembus sampai ke tim nasional. Kalau kita bicara tadi soal di Vita Solo, Cak, kira-kira ada nggak sosok mungkin pelatih yang berjasa banget sama karirnya Caca nih bisa sejauh ini?
Ada sih, itu pelatihku waktu awal aku masih pemula, masih SD. Namanya siapa? Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo? Iya. Bukan Pak mantan presiden, bukan? Bukan. Namanya sama tapi? Iya, cuma panggilannya Mas Pendek. Oh, tapi sekarang masih ngelatih di Vita Solo? Iya, masih. Masih ngelatih? Itu galak emang, Cak, dulu pas ngelatih? Emang galak, terus disiplin. Kalau misal kita telat, dikit aja udah disuruh lari keliling luar lapangan itu 5 kali, 10 kali gitu. Tapi itu yang bikin pada akhirnya jadi disiplin ya? Iya, sama disiplin. latihan juga Ya. ya? Nah, akhirnya kan Caca dulu di Vita Solo lumayan lama, tapi kemudian akhirnya dilirik nih sama klub-klub di Livoli dan juga Proliga. Nah, dulu Caca berarti pertama kali gabung di Livoli dulu atau di Proliga dulu? Di Livoli dulu. Livoli dulu, sama TNI AU? Langsung? Bukan, Atau Vita Solo masih dulu? Vita Solo. Vita Solo Iya. dulu, beberapa musim baru kemudian direkrut sama TNI AU? Bukan, jadi aku ikut Livoli dulu tahun 2014 itu masih divisi 1 di Banyuwangi. Terus Promosi? ya, juara 2 akhirnya masuk ke divisi utama tahun 2015 di Bandung. Setelah itu baru ditawarin sama Pertamina, ikut Proliga. Itu baru pertama kali aku ikut Proliga gitu. Oh, jadi berarti direkrut Pertamina dulu di Proliga? Ya, Nah, kalau gabung sama TNI AU-nya tuh gimana? Apakah karena senior-senior tadi kayak Mbak Desi, Mbak Neti, apa karena memang langsung dari TNI AU yang hubungin Caca waktu itu? dari TNI AU menghubungi langsung. Tapi itu aku baru masuk tahun 2021. Oh, berarti udah lumayan lama dulu ya? Ya, jadi udah ikut Proliga dulu, itu pertama Pertamina, terus kedua Petro, yang tahun berikutnya aku istirahat, baru 2020 mulai lagi ke Pertamina. Oke, berarti memang udah lumayan lama berpengalaman di Proliga, Ya. di Vita Solo juga di Livoli, baru kemudian akhirnya gabung sama TNI AU. Ya, Nah, cuman kalau dari Caca sendiri nih, ketika dari dulu kecil, apakah memang ada cita-cita jadi pemain voli, ada cita-cita jadi tentara, atau memang pengen dua-duanya gitu? kalau cita-cita pengen jadi pemain voli itu kayaknya enggak. Pengennya jadi polisi dulu malah. Benar? Iya. Terus akhirnya kenapa memutuskan jadi tentara? Ya, pengen aja. Mungkin rezekinya di tentara gitu. Oke, jadi Iya. memang awalnya sebenarnya cita-cita jadi polisi pas kecil. Iya. Cuman pada akhirnya rezekinya ternyata jadi Tentara. Cuman akhirnya jadi tentara juga bisa tetap main voli ya. Iya. Jadi dua-duanya bisa saling dikejar. betul. Dan artinya Caca di level Proliga ini udah lumayan lama sekarang. Udah sekitar 8 tahun. Iya. Di voli juga berarti udah sekitar 10-11 tahun Iya. kan. Nah, momen-momen apa aja sih yang kira-kira jadi momen terbaik Caca nih sejauh ini di karir profesional Caca? Kalau momen yang berkesan mungkin nggak harus juara ya. Dapat teman baru itu juga termasuk pengalaman yang berkesan buat aku. Terus kalau di Proliga sama Livoli pun aku juga belum pernah ini juara. Tapi emang pengalamannya sih banyak banget yang berkesan Iya. ya kalau misalnya di Livoli, di Proliga. Apalagi kalau di Proliga ya, Ca ya. Ini Iya. kan banyak banget pemain-pemain dengan status bintang yang datang ke Proliga ya. Nah, kalau Caca ada nggak sih pemain asing nih, rekan satu tim atau mungkin lawan yang berkesan banget terus Caca kayak, wah aku pengen kayak dia nih nanti suatu saat gitu? Ada Siapa? Kelsey Robinson kemarin. CS nggak sama Kelsey kemarin? Sebenarnya sih dia welcome banget orangnya, cuma aku kan susah ngomong bahasa Inggris jadi ya susah. Tapi kalau Caca sendiri ngeliat Kelsey tuh orangnya kayak gimana sih? Kan dia udah dapat medali Olimpiade bahkan kan. Kalau ngeliat secara langsung Kelsey orangnya kayak gimana? Dia orangnya tuh kayak masih pengen belajar terus, jadi nggak ada rasa puasnya gitu. Terus pengen tahu ini itu gitu. Akhirnya Dan nggak sombong juga dia. akhirnya banyak ngajarin Caca juga kalau lagi latihan dan pertandingan Iya. gitu. Itu yang pada akhirnya momen-momen mahal ya, yang nggak kebayar sama apapun gitu ya. Iya. Dan pada akhirnya juga Caca nih di tahun 2025 juga menembus tim nasional. Kemudian juga 2 tahun terakhir posisinya kadang main di opposite, kadang main di Iya. outside hitter. Nah, Caca nih ngeliat pengalaman-pengalaman kayak gitu dan kemudian kira-kira lebih nyaman di posisi apa, Ca? Nyaman sih di mana aja nyaman ya. Sebenarnya sama aja, tapi kalau di opposite itu, kalau kemarin aku main ya masih sering passing, jadi
nggak kayak opposite yang lainnya kan jarang passing. Jadi aku tetap passing, jadi ya mungkin sama aja sih. Sebenarnya yang beda daerah nyerangnya aja ya? Ya, di posisi 2. Tapi gitu. Caca ngeliat lebih susah di posisi mana nyerangnya? Di posisinya opposite kah, di 1-2 gitu, atau di posisi 4-6 kayak biasanya? Di posisi 2 sih. Posisi 2? Ya. Lebih susah ya, karena ya mungkin karena belum terbiasa juga ya. Lebih banyak nyerang dari posisi outside hitter. Terus kemarin Caca juga tampil luar biasa bersama dengan tim nasional. Muncul beberapa julukan nih, Cak. Nah ini juga menarik. Bahkan ada yang panggilnya sekarang Ersandrina Caca de Koga. Karena katanya gaya mainnya mirip sama Sarina Koga ya, pemain Jepang. Nah kalau Caca sendiri ada nggak sih kayak julukan yang kok orang kepikiran manggil kayak gini, terus kayak pas ngeliat seneng gitu, ada nggak? Apa ya? Sebenarnya seneng-seneng aja sih dipanggil apa aja, cuma paling seneng kalau dipanggil nama asli aja, Caca atau De Vega gitu. Tapi tanggapan Caca gimana tuh yang lihat ada julukan-julukan baru nih di kemarin pas bela timnas? Nggak apa-apa sih, biar rame. Tapi kalau Caca pribadi kan itu disandingin sama Sarina Koga, salah satu juga pemain kelas dunia kan? Iya. Nah kalau Caca sendiri punya nggak sih mungkin pemain favorit yang dilihat jadi role model mungkin selain Kelsey Cook ya kan, karena kalau Kelsey Cook kan pernah main bareng. Iya. Mungkin di luar di timnas lain ada yang dilihat nggak sama Caca? Gabi. Gabi? Iya. Gabi Gimares, kenapa tuh? Lompatnya tinggi, terus powernya luar biasa, sama defense-nya bagus. Dan dia sebenarnya secara postur nggak tinggi-tinggi Iya. banget ya? Jadi mirip lah sebenarnya sama pemain-pemain Indo ya, kan Iya. dia 180-an juga ya? Iya. Gabi dan memang jadi salah satu yang terbaik ya saat ini di dunia. Selain itu ada lagi? Ishikawa Mayu. Oke. Ya. Itu juga mirip-mirip sebenarnya mainnya Iya. ya. Jadi Caca nyari idolanya ini ternyata yang mirip-mirip dia Yang hampir mainnya. mirip. Di gornya PLN kan kecil, lapangannya kayak jaraknya dari garis sama ke belakangnya tuh pendek gitu. Jadi kalau lurus gini kan nggak muat, jadi disuruh agak serong, jadi lemparnya ke depan miring gitu. Juara ini si Filik, Oke. mungkin nanti bisa jadi best OH juga.